Proses pra-supervisi akademis adalah tahap persiapan dilakukan oleh seorang supervisor atau dalam istilah pendidikan guru penggerak adalah coach sebelum melakukan supervisi terhadap seorang teman sejawat atau guru. Dalam proses ini, coach akan membahas beberapa hal penting dengan guru yang akan di-coaching. Berikut adalah beberapa hal yang saya bahas dalam proses pra-supervisi akademis. 1. Tujuan supervisi. Saya sebagai coach membahas tujuan dari supervisi akademis yang dilakukan. Tujuan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesionalisme, dan pencapaian target pembelajaran. 2. Lingkup supervisi. Saya sebagai coach menjelaskan lingkup supervisi yang akan dilakukan. Hal ini meliputi mata pelajaran, kelas, atau aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran yang akan difokuskan dalam supervisi. 3. Jadwal dan frekuensi supervisi. Saya sebagai coach dan guru juga membahas secara bersama jadwal dan frekuensi supervisi yang dilakukan. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesepakatan tentang kapan dan seberapa lama supervisi akan berlangsung. Dalam hal ini, saya telah melakukan supervisi dengan rekan sejawat pada hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 pada jam 8 sampai jam 10.30. 4. Metode observasi. Saya sebagai coach dan guru membahas metode observasi yang akan digunakan dalam supervisi. Metode observasi ini berupa pengamatan langsung di kelas, rekaman video pembelajaran, atau analisa materi pembelajaran. 5. Instruktur penilaian. 5. Instrumen penilaian. Saya sebagai coach menjelaskan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam supervisi akademik. Instrumen tersebut berupa checklist penilaian, rubrik penilaian, dan format lain yang relevan untuk mengukur kompetensi rekan sejawat. 6. Pemetaan kebutuhan pengembangan. Saya sebagai coach berdiskusi dengan guru mengenai kebutuhan pengembangan yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi. Hal ini dapat berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, umpan balik dari siswa dan rekan sejawat, atau kebutuhan pengembangan pribadi guru. 7. Rencana tindak lanjut. Saya sebagai coach dan guru menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil supervisi. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang konkret untuk diambil dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Ya, B, B misalnya. Pemeran utama, Aulia sebagai apa? Kalau perlu judulnya Azab Ibu yang bisa memberi gondol bisa. Contoh ya. Dulu kalian kreasikan sendiri. Kapan dikumpulkan? Sehari setelah ujian. Jadi itu ujiannya berapa halaman, Pak? Satu babak, itu dua waktu yang bisa jadi satu. Itu tugas akhir tentang ujian. Jelas? Jelas pertanyaannya? Jelas? Oke, kalau jelas belum selesai, dapat dulu. Enggak dipentaskan ya, cuma teks nama. Tugasnya tidak dipentaskan, karena kalau dipentaskan kita nggak akan ketemu lagi. Ingat, minggu depan kita sudah ada ketemu lagi, jadi nggak akan cukup waktu tampilkan tugas bersama. Jadi hanya naskah bersama. Jelas? Jelas. Oh, sudah jelas? Bapak tunggu yang belum selesai. Lalu mari kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Apanya besok? Yang sudah selesai boleh kumpul. Besarnya
berurutan. Ya, misalnya pertanyaan pertama itu tentang latar. Berarti kamu jawab di soal nomor 1. Jangan kamu tulis nomor 1, kamu tulis amanat. Nanti bapak keliru menilainya. Paham tugasnya? Paham. Oke. Itu Yang dimaksud dengan cerita Pak. Nomor 1 cerita dengan disertai dengan bukti. Nah, latar itu misalnya tempatnya di mana? Misalnya di Jogja, buktinya ada jalan Malioboro. Kan di Jogja. Gak usah disuruh, kalian tuliskan saja buktinya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan? Ini paham pertanyaan? Elsa paham? Paham? Hah? Ya, itu saja. Hari ini kita tonton, kemudian kalian jawab 10 pertanyaan. Oke? Nadila 130, 131, belum ada oh sudah ada. Sudah kan? Belum ada apa lagi? Dewi. Mana 131? Oke. Nanti gunakan ya. Raja Lia. Nirma. Nirma. 131. Ngecek. Lanjutkan. Nirma sudah sampai nomor 7. Berarti dia membaca di rumah sebelum mengerjakan. Siapa punya nama? Emir Paul. Astaga. Tulis namamu di depan. Tahu bukan? ada loh Bapak ini. Enggak, terima kasih yang sudah lengkap. Yang belum lengkap Bapak tagih terus. Enggak kamu punya utang. Ini siapa? Devi. Lengkap ya Pak. Lengkap. Cuma kehadiranmu aja perlu ditingkatkan dulu. Duduk. Nah. Ria. Bella. Ya, ini lanjutin. Lanjutin ya. Elsa. Lanjutin. Amanda. Rani. Aulia. Akul. Kamu boleh datang nggak? Gaya. Febri. Guys, kita ada bangun. Boleh nonton ada boleh. Tapi kerjanya individu. Sabar, kita Sakira. Datang.
Inggris. Mana? Mana punya geng? Belum yang tadi, ngobrol aja. Ketinggalan lah. Aduh. Siapa? Nabila ketiarannya. Ganti Nabila. Semuanya udah baca. Yang ini udah benar, Tuhan yang kayaknya benar. Pernah belajar bahasa Inggris kan? Verb itu ditulis G-nya besar atau kecil? Hah? Nih, yang keren bahasa Inggris. Verb itu tulisan G-nya besar atau kecil? G. Bukan bahasa Indonesia. Mana punya kuning, Mbak? Sampai? Tapi bukannya sudah sampai nomor 7? Oh, iya, siap. Coba. Yang tugas 34. 45. 32. Yang penting 1 2 terakhir. Itu aja yang penting. Ini 1 2 3. Yang belum silakan kan? 1 2 3 4 5. Yang paling susah pertanyaan nomor berapa? Buktinya udah selesai. Nggak susah. Nomor 7. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dijatuhi hukuman 3? Pak Khalid tinggal lihat di ceritanya. Iya, Apa yang dilakukan? Karena kesalahan apa? Oke. Duit 1 miliar. Triliun. Oh, tak baca, dia tak baca. 1 miliar atau triliun? Bagi dari 1 miliar. Bagi masing-masing. Acik. Orang dapat berapa? M. 3 bulan penjara. Terus singkat. Iya, Pak, masa udah Harusnya berapa? Harusnya 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zon Trisman, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Tentunya CGP dari Kota Tanjung Pinang juga. Pada hari ini kami akan melakukan coaching. Coaching ini merupakan sebuah tahap dalam setelah melakukan observasi di salah satu kelas di rekan saya yaitu Pak Hartono, dan hari ini kita akan melakukan coaching. Baik, Pak Hartono, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Sebelum kita melakukan coaching, Bapak, saya ingin pada saat saya masuk ke lokal Bapak itu luar biasa. Artinya saya melihat cara masuk itu dan bagaimana kelasnya itu sudah jam berapa kemarin itu jam pertama begitu ya, dan jam ketiga. Artinya suasana anak-anak di situ suasananya happy,
happy gitu ya. Begitu. Artinya dia tidak merunut, tidak apa segala macam. Nah, itu suatu yang luar biasa menurut saya, gitu ya. Itu luar biasa menurut saya. Nah, jadi kadang-kadang saya juga ini suatu metode yang bagaimana masuk anak-anak itu sudah di awalnya tidak terdengar. Jadi itulah kira-kira yang kita mau gali. Jadi kita mempunyai waktu mungkin sekitar 30 menit gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira saya di sini adalah kapasitas saya memang ingin tahu lebih banyak tentang beberapa trik, metode atau hal-hal apa saja yang luar biasa di kelas Bapak, sehingga saya ingin menggali lebih jauh begitu ya. Saya perhatikan anak-anak itu ada yang kerja sendiri begitu ya. Terus bagaimana ini drama tuh selalu ada kolaborasi begitu ya, sedangkan ada yang mau kerja sendiri semacam itu, gimana Bapak menyikapinya? Oh ya, yang kerja sendiri kadang-kadang anak-anak itu ada yang bukan mau ya, dia punya kelompok sendiri. Nah kemudian pada saat itu kelompok yang dia mau mungkin nggak masuk karena sistem saya tidak mewajibkan kamu harus kelompok ini, tidak. Saya membebaskan mereka memilih kelompok dramanya sendiri. Mereka memilih sendiri atau gaya belajar atau gimana kira-kira? Cara belajar, memilih kelompok mereka sendiri. Jadi nggak pernah saya langsung kamu si A si B ini, saya nggak pernah. Bebas mereka pilih berteman dengan siapa. Kalau misalnya mereka nggak dapat kelompok, nanti saya akan panggil, saya tanyakan alasannya kenapa. Terus saya akan lihat lagi kelompok yang ada batasan maksimal dan minimal. Kalau misalnya masih ada slot satu orang, saya tawarkan. Jadi si A masih belum punya teman, siapa yang mau? Ya, kalau misalnya nggak ada pilihan, baru saya tentukan si A ke kelompok ini. Ini kan masih kurang. Misalnya harusnya kan 3, ini kan masih 2. Itu saya juga luar biasa di bagaimana kelasnya itu memang diatur seinformal mungkin, karena anak di sana, di situ semacam. Artinya bagi saya itu adalah sebuah pembelajaran yang bagus. Artinya kita tidak harus rapi-rapi buku apa semacam gitu. Zaman dulu iya diam gitu ya. Jadi itu yang luar biasanya juga dari penulis. Kemudian nanti hasil akhirnya didapat dari pembelajaran ini apa? Menampilkan drama ya. Sekarang masih tahap proses menulis naskah drama dan promo mereka akan tampil. Itu sudah mereka sudah di promo itu dimasukkan di media sosial atau gimana tuh? Belum. Mereka baru buat. Seolah-olah mereka akan tampil. Cuma memang tampilnya kalau kita lihat timeline waktu kita kan sebentar lagi ujian, sepertinya tidak terkejar. Jadi yang saya kejar ya naskah dramanya itu tetap harus ada. Nanti suatu waktu saya akan cek mana yang paling sesuai, mana yang paling menarik untuk ditampilkan, dikombinasikan si A gitu. Jadi mungkin suatu waktu bisa dipakai misalnya pada saat pensi, pada saat kelas meeting, kan naskahnya sudah ada, tinggal ikutin aja. Kalau anak-anak yang misalnya agak rendah gitu yang saya katakan tadi, artinya dia tidak terlalu hobi dengan drama itu, belum memunculkan minatnya untuk kurang-kurang belajar itu belajar ini saja, tidak akan menjadi hobi itu. Minat ini kadang-kadang susah gampang. Saya ditumbuhkan. Iya. Bukan sendiri, tapi ditumbuhkan. Kita lihat karakter anaknya. Kalau memang bisa kita pupuk, kita tumbuhkan dia minat ke drama. Ya, salah satu caranya tadi kita ajak mereka nonton drama yang mereka sukai, drama Korea misalnya, atau drama lain yang memang genrenya dia suka. Nah, tapi kalau memang kita sudah coba tumbuhkan dia memang bukan passion dia itu, kali potensi lain yang bisa kita gali di situ. Walaupun mungkin tidak terlibat di dalam drama langsung, misalnya dia pokoknya ya make up misalnya. Mungkin waktu mau tampil drama kan dia make up temannya atau ngasih baju teman.
terlibat juga di dalamnya. Jadi tidak harus dialog, tapi dia terlibat di dalam menyiapkan baju, set panggung misalnya. Dia hobinya di situ misalnya. Nah, kita lihat di sana itu. Jadi pada saat kemarin melakukan observasi kelas itu mungkin menunggu lama. ya itu loh biasanya. Ya memang saya lihat ada momen seperti Bapak sampaikan dalam memberikan daftar hadir gitu ya, mengisi daftar hadir, kenapa tidak datang. Kemudian saya lihat orang-orang yang Bapak tanya spesial itu mungkin ada sesuatu yang lemah mungkin mereka ya, mungkin ada yang kurang, lalai segala macam gitu ya. Nah, jadi Bapak pada saat melakukan pembelajaran itu sebenarnya Bapak sudah melakukan kekurangan sama siswa itu sudah dilakukan motivasi mungkin secara personal begitu ya. Kalau di dalam kelengkapan data misalnya pemberkasan yang Bapak susun ada yang ini nggak? Ada yang mungkin ditingkatkan atau bagaimana? Pemberkasan dalam materi drama kemarin itu misalnya taruhlah modulnya segala macam gitu sudah. Mungkin daftar nilai. Saya terus terang saya kalau masuk ke nilainya itu tidak langsung pada saat mengerjakan. Jadi misalnya di masuk kan menulis naskah drama. Ini kan nulis saja, nggak langsung dinilai pada saya. Nanti kalau sudah pengumpulan, nah itu baru saya nilai. Nah proses pengumpulan ke saya itu kadang-kadang makan waktu, ada yang 2-3 hari belum selesai. Nah, kalau misalnya mereka serentak mengumpulkan itu lebih gampang kita memberikan penilaian serentak. Mungkin hanya masalah waktu saja. Proses penilaian. Kalau yang lain-lain seperti modul kita sudah siapkan di PMM, rata-rata saya adopsi di PMM. Daftar nilai, masalah waktu. Luar biasa Pak, jadi saya sangat dapat beberapa hal yang positif hari ini dari pembelajaran Bapak kemarin, dan saya berharap kedepannya saya bisa melakukan beberapa adopsi dari pembelajaran yang Bapak berikan kemarin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah belajarnya sudah di ujung-ujung, dalam artian kan sudah ada pembelajaran sebelumnya gitu ya, sehingga untuk tahap awalnya itu saya tidak begitu menyaksikan gitu ya, dalam artian misalnya mungkin dari awalnya itu memperkenalkan sedikit tentang drama apa sama karena tidak ada ya dari awal itu, artinya memang betul kan sudah masuk di situ. Jadi makanya saya katakan itu luar biasanya, artinya dari awal tentunya sudah ada skenario bagaimana untuk mengajarkan materi drama, kemudian saya akan masuk sesi kesekian, jadi ke mungkin nanti akan lebih ini juga apa nanti bisa konsep dengan ada mungkin sedikit motivasi di awal pembelajaran tentunya ya. Nah, pembelajaran kita berikan motivasi, atau mungkin kadang-kadang anak-anak itu kan menganggap atau mungkin membawa masalah dari rumah apa semacam, dia tidak siap, jadi kita kan harus di set mindfulness begitu ya, di set semacam, sehingga pada saat melakukan pembelajaran itu mereka akan lebih rileks daripada yang kemarin. Ya, jadi kira-kira apa yang mungkin hal-hal yang mungkin Bapak tingkatkan dari kelas Bapak yang dari kemarin itu? Kalau di kelas, ya ada kelas-kelas tertentu yang memang karakternya berbeda. Ada yang bisa kita arahkan dengan sekali perintah tugas, ada juga yang harus diulang-ulang, diingatkan baru dikerjakan. Nah untuk yang kelas-kelas yang dalam artian mudah untuk diarahkan, mungkin tidak begitu sulit untuk meminta seperti yang disampaikan. Tapi kalau untuk kelas-kelas tertentu, itu memang kita harus kerja ekstra. Pertama kita identifikasi dulu anak-anak yang kita anggap dalam pembelajaran agak sedikit
kurang, perlu juga motivasi. Kalau misalnya kita sudah dapat anaknya, nah itu tentu kita punya tanda tersendiri, namanya ini si A, si B, si C. Nah, setiap kali masuk, biasanya anak-anak itu yang saya tanyakan dulu, pertama kehadirannya. Kalau dia sudah hadir, kemudian menanyakan tentang kelengkapan tugas, bukannya tugas saya, tugas guru-guru lain apakah sudah dikerjakan. Kalau memang belum dikerjakan, kita berikan arahan. Kalau bisa dikerjakan sekarang kerjakan, kalau nggak bisa kamu punya waktu kapan. Nah, saya juga biasanya untuk tugas tidak pernah memberikan paksaan harus selesai hari ini. Nah, kalau kamu bisa cepat lebih bagus. Karena ada pantun ikan cepat dan gabus lebih bagus. Proses coaching saya dengan Pak Hartono yang telah lakukan beberapa hari sebelumnya, dan ini adalah proses pasca observasi, dan beliau menyampaikan hal-hal yang luar biasa tentang pelaksanaan observasi kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.